Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin share tentang salah satu tema yang penting yang berkembang cukup banyak ya, cukup pesat akhir-akhir ini di banyak gereja dan terutama juga berkembang di luar persekutuan Kristen, yaitu apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Jadi hari ini tema yang akan saya angkat yaitu apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial gereja atau church social responsibility atau tanggung jawab sosial orang Kristen atau Christian social responsibility. Nah, singkatannya CSR. Jadi kita selama ini sudah paham, sudah mengetahui bahwa ada konsep atau ada praktek yang namanya CSR ya, corporate social responsibility. Tetapi juga bagi kita di kalangan gereja, istilah yang sama itu juga sudah mulai banyak digunakan, yang disebut dengan Christian Social Responsibility atau tanggung jawab sosial orang Kristen, atau juga Church Social Responsibility atau tanggung jawab sosial gereja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengikuti perkembangan di dunia sekuler ya, atau di dunia kehidupan saat ini ya, dengan adanya begitu banyak aspek-aspek yang terkait dengan perubahan iklim, kemudian adanya semakin berkembangnya sikap individualisme, kemudian materialisme, hedonisme, dan juga kapitalisme yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Maka hal ini membuat sampai banyak orang-orang lokal ya yang tertinggal dan kemudian berdampak pada kehidupan ekonomi mereka. Jadi karena pembangunan ekonomi, kemudian tadi dalam aspek yang saya sebutkan tadi ya, kapitalisme, materialisme, hedonisme, kemudian juga climate change, perubahan iklim, yang banyak terjadi merasa dampak itu adalah orang-orang kecil ya. Sehingga di samping aspek-aspek tadi berkembang, belakangan ini juga berkembang apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial, yaitu social responsibility. Nah, di bidang investasi ya, salah satu kriteria yang banyak digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan besar saat ini yang apa yang disebut dengan kriteria ESG ya, ESG ya. Apa itu kriteria ESG? Yaitu kriteria yang terkait dengan environment, E for environment, kemudian S itu adalah social, dan G atau J itu for the governance. Jadi ESG adalah environment, social, and governance, bahwa suatu perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek sosial ketika perusahaan itu ingin berkembang. Jadi itu tren yang terjadi di dunia saat ini. Kemudian yang kedua, ada juga tren yang mengingatkan setiap orang untuk aspek yang terkait yang disebut dengan IPLC, IPLC. Apa itu? Itu adalah Indigenous People and Local Community, bahwa orang-orang asli, orang-orang tradisional, orang-orang yang berdasarkan atas masyarakat adat dan komunitas lokal harus menjadi perhatian. Kemudian juga berkembang ya di dalam banyak aspek ketika salah satu entitas bisnis, entitas sosial, mereka ingin mengembangkan program-program mereka. Biasanya sekarang mereka mempertimbangkan aspek yang disebut dengan DEI atau DEI ya. D adalah for diversity, bahwa harus memperhatikan keragaman dan tentu saja keragaman sosial. E adalah equity atau kesamaan ya, dan kemudian I untuk inclusiveness, yaitu bahwa harus mempertimbangkan semua orang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkesan bahwa konsep-konsep yang memperhatikan aspek-aspek sosial itu adalah sesuatu yang baru ya di dunia baik dunia ekonomi ya, pembangunan pada saat ini, seolah-olah itu adalah sesuatu hal-hal yang baru. Namun sesungguhnya ini adalah konsep-konsep yang sudah lama ada, terutama hal-hal yang juga diperhatikan di dalam Alkitab atau di dalam ajaran Kristiani.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin kita memperhatikan aspek ini ya, apa yang disebut dengan social responsibility atau ke tanggung jawab sosial. Responsibilitas sosial atau tanggung jawab sosial yang tadi saya sebutkan sepadan dengan atau sejalan dengan berkembangnya CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial pada lingkup bisnis atau lingkup korporasi, terutama korporasi multinasional, maka juga berkembang CSR di dalam gereja yang disebut dengan Church Social Responsibility atau juga disebut dengan Christian Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial gereja maupun tanggung jawab sosial orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca satu perikop ya yang terdiri dari 3 ayat yang diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Dan sebetulnya ayat-ayat ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan CSR, tipe Kristen ya, Church Social Responsibility, tanggung jawab sosial jemaat atau tanggung jawab sosial gereja. Nah, Ibrani adalah surat yang kalau Anda baca surat Ibrani ini memang tidak terungkap secara eksplisit siapa yang menulis surat ini, tetapi di akhir ayatnya, di akhir surat Ibrani ini ya, terutama di pasal 13 kita akan melihat bahwa ada indikasi kuat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani yang berada di perantauan. Jadi surat Ibrani ini sama spiritnya atau sama napasnya dengan surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan surat-surat Petrus. Dan diduga kuat bahwa surat-surat ini ditulis pada abad pertama atau pada awal dari abad kedua. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai 3 ya, ada 3 hal penting yang tadi saya katakan terkait dengan tanggung jawab sosial gereja atau tanggung jawab sosial Kristen. Hal yang pertama itu terambil dari ayat pertama ya. Ayat pertama berbunyi demikian, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, saudara-saudara sekalian, Ibrani pasal 13 ini adalah nasihat-nasihat ya yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani kepada orang-orang Ibrani ya, orang-orang Yahudi yang ada di perantauan ini, tentang nasihat-nasihat praktis yang mereka harus lakukan. Jadi pada ayat 1 sampai ayat 3 ini lebih difokuskan pada nasihat-nasihat yang bersifat tadi tanggung jawab sosial. Kalau Anda baca ke ayat 4 dan seterusnya sampai akhir pada pasal 13 yaitu ayat 25, maka Anda akan melihat tanggung jawab lainnya ya. Tetapi khusus pada ayat 1 sampai 1 sampai 3 pasal 13 ini memang fokus pada tanggung jawab sosial. Dan yang pertama, tanggung jawab sosial yang pertama yaitu terdapat dalam ayat 1 yang berbunyi demikian, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa artinya peliharalah kasih persaudaraan? Ini ingin menekankan bahwa hal pertama yang menjadi tanggung jawab sosial orang Kristen atau tanggung jawab sosial gereja, yaitu kasih persaudaraan atau kasih di antara orang Kristen atau kasih di antara jemaat itu harus dipelihara ya. Jadi ini yang saya sebutkan dengan core brotherhood ya. Core brotherhood artinya persaudaraan inti ya yang ada di dalam jemaat atau di sesama orang Kristen itu harus dipelihara. Bahkan itu harus ditingkatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan semacam layer pertama atau tier pertama, the first tier dari tanggung jawab sosial gereja. Jadi sebelum gereja berpikir secara luas untuk tanggung jawab sosial menyangkut seisi dunia ini, maka tanggung jawab sosial yang pertama itu ada di dalam gereja sendiri, ada di kalangan orang Kristen sendiri. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan atau cinta kasih di antara sesama jemaat, sesama orang Kristen yang berada dalam satu jemaat atau sesama orang Kristen yang berada di jemaat-jemaat yang berbeda, itu harus dipelihara dan bahkan itu harus dikatakan. Saudara-saudara sekalian, tadi saya sebutkan bahwa spirit dari surat Ibrani ini hampir sama dengan surat Petrus dan surat Yohanes. Dan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 8 juga menekankan hal yang sama. Rasul Petrus mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa
Imanmu adalah berdasarkan pada percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, kamu harus menambahkan kepada imanmu. Jadi sudah ada iman yang kuat, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun tidak berhenti di sana. Sebagai follow up atau kelanjutan dari imanmu, lalu Rasul Petrus mengatakan, kamu harus menambahkan kepada imanmu itu kasih kepada seorang akan yang lain. Dan apa yang Paulus maksudkan, yang Rasul Petrus maksudkan di sini, yaitu yang tadi saya sebutkan core brotherhood, ya, persaudaraan inti, dan persaudaraan itu harus ada di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu saudara sekalian, apa maknanya bagi kita? Apa implikasinya bagi kita? Bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di dalam jemaat, di dalam gereja, maka hal pertama yang kita harus perhatikan di dalam tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial kita, yaitu kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan di dalam gereja, jemaat-jemaat yang perlu diperhatikan secara sosial, secara ekonomi, secara finansial. Kemudian bagaimana gereja harus mengembangkan program-program yang memang bisa menjawab tantangan-tantangan yang dialami oleh anggota jemaat. Jadi itu adalah hal pertama. Hal pertama yang menjadi tanggung jawab sosial dari setiap orang Kristen, yaitu dia harus memiliki kasih, perhatian, ya, apa yang disebutkan dengan kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan itu harus diangkat, harus dikembangkan pertama-tama di kalangan jemaat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kedua yang saya sebutkan? Kalau tadi itu adalah first tier atau lingkaran dalam di dalam kasih persaudaraan, di dalam social responsibility, ya, tanggung jawab sosial. Maka lingkaran yang kedua yang kita sebut dengan second tier, yang berada di lingkaran kedua, yang merupakan tanggung jawab dari jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen dalam kehidupannya di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat, yaitu yang disebut dengan expanded brotherhood, ya. Jadi persaudaraan yang dikembangkan, jadi yang di-extended, yang diperluas, yang menyangkut orang-orang lain di luar gereja. Nah, saudara, itu Anda bisa perhatikan di dalam ayat 2, ya, ayat 2 dari bacaan kita, yaitu dari Ibrani 13 ayat 2 yang berbunyi demikian. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain, ya. Sebab dengan perbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi ayat 2 ini ingin menyampaikan bahwa di samping tanggung jawab pertama tadi yang saya sebutkan dengan core brotherhood, jadi persaudaraan yang inti yang merupakan tanggung jawab di sesama orang Kristen, maka tanggung jawab kedua yaitu kamu juga harus memperhatikan orang lain. Orang lain di sini yang disebut dengan orang lain yang berada di luar gereja. Bapak Ibu kembali ke surat Petrus tadi, ya. Di surat Petrus tadi aspek ini juga diperhatikan, ya. Petrus menyampaikan begini, kamu harus tambahkan kepada imanmu kasih kepada sesamamu. Jadi kasih kepada orang-orang seiman yang berada di dalam satu jemaat. Dan terhadap itu kamu juga harus menambahkan kasihmu kepada orang-orang lain. Jadi sebetulnya dua aspek penting ini yang saya sebutkan dengan the first tier, the tier pertama yaitu social brotherhood atau core brotherhood di kalangan orang Kristen. Maka yang kedua, setelah kita melakukan hal itu, kita harus mengekspansi tanggung jawab sosial kita untuk juga menyangkut orang-orang lain di luar gereja. Dan itu disebutkan di dalam ayat 2 tadi. Kamu jangan lupa memberi tumpangan. Kamu harus berbuat baik dan memperhatikan secara sosial orang-orang lain yang tidak hanya berada dalam jemaat tetapi juga di luar jemaat. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa di samping tanggung jawab yang kita harus lakukan di tengah-tengah gereja, di antara orang-orang Kristen, maka tanggung jawab sosial yang kedua kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang bukan orang Kristen, yang bukan orang seiman, tapi yang paling terdekat dengan kita. Dan itu berarti siapa saja orang yang berada di tempat tinggal kita, orang yang hidup bersama-sama dengan kita, orang yang berada di kantor kita, semua orang yang patut menjadi perhatian karena adalah bagian dari jangkauan kita masing-masing untuk bisa mempengaruhi atau menyebarkan rasa kasih kita kepada mereka.
Jadi itu adalah tanggung jawab kedua. Jadi kalau tanggung jawab pertama itu adalah core brotherhood, persaudaraan inti di antara orang Kristen, maka tanggung jawab kedua yang disebut dengan expanded brotherhood. Jadi orang-orang lain pun itu juga adalah saudara kita, dan kita harus mempunyai perhatian kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini panggilan yang penting ya. Jadi panggilan bagi kita untuk mengasihi setiap orang, memperhatikan orang lain. Alkitab tadi mengatakan, ayat kita mengatakan kamu harus memberi tumpangan kepada orang ya, kepada orang lain itu. Dan di dalam Alkitab ada banyak cerita ya bagaimana tumpangan itu diberikan ya, atau perhatian itu diberikan oleh banyak contoh-contoh yang terjadi, banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Dikatakan begini, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini banyak terjadi di dalam Alkitab. Sebagai contoh bagaimana Lot ya, dia memperhatikan orang asing yang datang ke kotanya. Waktu itu Sodom dan Gomora kita tahu, dan Lot memperhatikan orang asing itu, menjamu orang asing itu, dan ternyata mereka adalah utusan Tuhan yang datang untuk memperingatkan Lot, menyelamatkan Lot dan keluarganya, dan pada akhirnya menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka. Itu salah satu contoh bagaimana tumpangan yang diberikan kepada orang lain, dan ternyata orang lain itu adalah berada dalam rencana dan pekerjaan Tuhan ya, bagi keluargamu, bagi orang yang ada di sekitar itu, dan bahkan bagi komunitas atau kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi saudara sekalian, itu adalah tanggung jawab kedua. Nah, tanggung jawab ketiga, jadi kalau pertama tadi adalah core brotherhood, yang kedua adalah extended brotherhood, persaudaraan yang diperluas ya. Kalau pertama tadi persaudaraan inti di kalangan orang Kristen, yang kedua lebih diperluas, maka yang ketiga ini terdapat di dalam ayat 3 ya. Ayat 3 yang mengatakan begini, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Nah, kalau dalam pengertian lain ya, dalam bahasa yang lebih sederhana, ini berarti bahwa kita harus mengingat akan orang-orang yang berada dalam penjara, karena seolah-olah kita sendiri berada di dalam penjara ya. Itu kira-kira maksudnya demikian. Kemudian bagian terakhir dari ayat 3 ini mengatakan begini, ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang ya. Seolah-olah kamu juga berada di dalam keadaan itu, kamu juga diperlakukan sewenang-wenang. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda memperhatikan ini, sebetulnya tanggung jawab ketiga ini adalah empati ya, adalah empati. Nah, empati itu apa? Empati adalah nilai-nilai kehidupan yang sebetulnya sangat mendasar di dalam kehidupan Kristiani. Jadi nilai-nilai kehidupan di mana seseorang dia mempunyai kasih sayang yang besar kepada orang lain, seolah-olah dia berada di pihak orang itu ketika dan merasakan bagaimana apa yang terjadi dengan sesamanya, dengan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan empati. Ya, bahasa ilustrasi yang sering digunakan yaitu bagaimana kalau seseorang berada di kaki orang lain, atau seseorang menggunakan sendal atau sepatu orang lain. Itu yang menunjukkan ilustrasi, menunjukkan tentang empati. Jadi seseorang bukan sekedar simpati, tapi lebih dari itu. Jadi seseorang yang memiliki empati kepada orang lain, yaitu seseorang yang merasakan apa yang dialami orang lain, dan dia mempunyai kehendak atau keinginan untuk menyelesaikan masalah orang itu. Nah, itu yang disebut dengan empati. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab banyak contoh tentang empati ini. Ya, salah satu contoh yaitu ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal ya. Kemudian Alkitab menyampaikan bahwa Alkitab menjelaskan bahwa Yesus merasa sangat sedih ya. Seperti dengan saudara-saudara Lazarus, Yesus juga merasa sedih, dan kemudian Yesus datang ke kota Lazarus, di tempat Lazarus berada, dan pada akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi itu adalah salah satu contoh empati. Tapi di Perjanjian Lama pun ya banyak contoh-contoh, terutama di dalam
kitab Keluaran, kemudian di dalam kitab Mazmur menjelaskan tentang empati yang besar yang Allah tunjukkan kepada umatnya, kepada umat Israel, kepada pilihan Allah. Sehingga dikatakan begini, bahwa Tuhan Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Sebetulnya frasa itu, Allah adalah pengasih dan penyayang, itu menjelaskan bahwa Allah mempunyai empati kepada umatnya. Panjang sabar, tidak lekas, tidak cepat mengambil hukuman, tetapi panjang sabar, tidak segera menghukum atas kesalahan-kesalahan yang dibuat umatnya. Kemudian berlimpah kasih setianya, abounding in love, sangat begitu besar kasih setianya. Nah, itu adalah juga contoh empati, bahwa Allah memperhatikan umatnya dan Allah sangat mengasihi umatnya dan memahami betul apa yang terjadi dengan umatnya. Dan karena itu ingin supaya umatnya itu keluar dari persoalan-persoalan mereka. Saudara sekalian, itulah yang disebut dengan empati. Jadi empati adalah social responsibility yang lebih diperluas lagi, yang lebih luas lagi, yang menunjukkan bagaimana sikap orang Kristen yang mau memahami orang lain dan kemudian menyelesaikan masalah orang lain. Saudara-saudara sekalian, contoh tadi dalam bacaan kita ini disebutkan dengan orang hukuman. Jadi kamu harus ingat akan orang-orang hukuman, seolah-olah juga seakan-akan kamu juga adalah orang hukuman, ya. Jadi itu yang disebut dengan empati tadi, ya. Kita merasakan bagaimana orang di dalam keadaan yang sulit, seolah-olah kita berada dalam keadaan itu. Kemudian bagian kedua dikatakan, ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama ya, jadi ayat 3 ini yang bagian pertama tentang orang-orang hukuman, ya. Dan seolah-olah kamu adalah orang hukuman, ini sesuatu yang bisa dikatakan begini, empati yang agak pasif, ya. Jadi seolah-olah kamu adalah orang hukuman. Agak pasif artinya tidak membutuhkan ada tindakan, tapi tidak terlalu aktif di dalam tindakan itu, sehingga untuk menyelesaikan ya hal yang terkait dengan orang-orang yang dalam hukuman tadi, ya. Jadi karena kamu seolah-olah juga merupakan orang hukuman, jadi tidak ada satu tindakan yang lebih aktif. Tetapi di bagian kedua ini, ya, ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, ya. Sewenang-wenang ini artinya mistreated, ya, diperlakukan sewenang-wenang, tapi juga bisa melambangkan orang yang sangat kesulitan, ya. Sewenang-wenang, orang yang berada dalam sangat kesulitan, bahwa kamu juga seolah-olah berada dalam kesulitan yang sama. Dan bagian kedua ini dari ayat 3 ini, ya, bagian B dari ayat ketiga ini ingin mengatakan bahwa kamu harus melakukan sesuatu yang lebih aktif. Jadi kamu menghadapi orang-orang yang suffering, yang menderita, kemudian yang diperlakukan secara tidak benar, ya, apa yang disebut dengan mistreated, ya, diperlakukan secara sewenang-wenang tadi, dan kemudian kamu harus memecahkan hal itu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan social responsibility yang lebih luas. Nah, apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa kita punya tanggung jawab, ya. Kalau tadi yang pertama itu di kalangan internal, kalangan orang-orang Kristen, kalangan gereja, kalangan keluarga kita. Yang kedua itu lebih di-expanded, ya, kepada brotherhood, yang persaudaraan yang lain, yang lebih luas, yang Petrus katakan itu harus semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga ini lebih menjelaskan tentang tanggung jawab orang Kristen dalam dimensi yang lebih luas, ya, lebih luas. Di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama orang lain, sebagai bagian dari warga negara. Maka itulah tanggung jawab orang Kristen. Nah, saudara, ketika dikatakan bahwa ketika kamu tidak boleh diam, ya, kamu harus melakukan sesuatu ketika kamu melihat orang lain diperlakukan sewenang-wenang, maka di sana adalah yang disebut dengan tanggung jawab yang terkait dengan sosial, dengan tanggung jawab politik, tanggung jawab hukum, tanggung jawab ekonomi. Itu semua adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang Kristen. Jadi demikianlah tanggung jawab, ya, social responsibility bagi orang Kristen atau bagi gereja, bagi jemaat, yang dimulai dalam spektrum yang kecil, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat,
di tengah-tengah gereja, jemaat, dan kemudian berkembang untuk mencapai orang lain, dan bahkan lebih luas lagi, yaitu aktif di dalam dunia yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi, dalam rangka membuat supaya orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik atau kehidupan sosial yang lebih baik. Nah, saudara sekalian, itu artinya kita punya tanggung jawab yang komplit. Jadi seorang Kristen mempunyai tanggung jawab yang sangat penuh, yang sangat komplit. Adalah tidak benar bila seorang Kristen itu hanya bertanggung jawab di tengah-tengah gereja. Dia punya tanggung jawab juga. Anda juga dipanggil untuk punya tanggung jawab di luar gereja. Jadi memang tanggung jawab utamanya di dalam gereja. Tapi ketika Anda berprofesi sebagai seseorang yang bekerja di tengah-tengah kantor, di tengah-tengah perusahaan, di tengah-tengah lembaga-lembaga lain yang ada di dunia ini, maka Anda punya tanggung jawab untuk berada di sana dalam rangka mengekspresikan atau mengaktualisasikan tanggung jawab sosial tadi. Karena tanggung jawab yang disebut dengan Christian responsibility atau church responsibility itu juga tanggung jawab jemaat, tapi juga itu adalah tanggung jawab gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani yang kemungkinan besar ini adalah dari Paulus kepada orang-orang Kristen di abad pertama, bahwa mereka harus mempunyai tanggung jawab sosial ketika mereka sudah diselamatkan. Dan itu Anda bisa baca di bagian-bagian pasal-pasal awal dari surat Ibrani tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus, tentang pengalaman iman dari banyak orang-orang percaya. Kemudian sebagai akhirnya dari surat ini, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa setiap orang Kristen atau setiap jemaat Kristen, setiap persekutuan Kristen mempunyai tanggung jawab sosial. Jadi kita dipanggil mempunyai tanggung jawab sosial yang tadi Rasul Petrus mengatakan itu merupakan suatu implementasi dari iman kita. Jadi sebagai implementasi dari iman kita, dari status kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, maka Petrus berkata, tambahkanlah kepada iman itu kasih kepada orang lain, tanggung jawab sosial kepada orang lain, kasih kepada sesama. Dan Paulus mengatakan, atau penulis surat Ibrani mengatakan bahwa kamu harus mempunyai empati kepada orang lain. Nah, saudara, sebagai oleh-oleh, sebagai bagian dari sesuatu yang saudara bisa lakukan dalam kehidupan ini mulai dari hari ini, Anda harus sadar bahwa ketika Tuhan mengutus Anda berada di tengah-tengah gereja, maka di sana Anda mempunyai tanggung jawab tambahan. Sebagai tanggung jawab pertama adalah tentu saja tanggung jawab yang terkait dengan bagaimana pengajaran firman Tuhan, pelayanan bisa dilakukan di tengah-tengah gereja, bagaimana tugas-tugas pemberitaan Injil bisa dilakukan. Tetapi kemudian ada tanggung jawab lain. Tanggung jawab yang kedua itu adalah bagaimana secara sosial kita bisa, sosial, finansial, ekonomi, gereja, sesama orang Kristen bisa diperhatikan. Tetapi kemudian ketika Anda berada di tengah-tengah masyarakat, dalam dunia pekerjaan Anda, ya dalam dunia bisnis Anda, dunia Anda sebagai karyawan, apapun status dan profesi Anda, maka Anda punya tanggung jawab yang kedua, yaitu di sana Anda harus memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, yang tadi saya sebutkan seperti dalam perjanjian lama, bahwa Allah memiliki pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari saat ini kita ingat bahwa meskipun ada corporate social responsibility, sesuatu yang menjadi tanggung jawab perusahaan yang belakangan ini begitu berkembang, dan sepertinya semua perusahaan, semua korporasi harus memperhatikan itu, semua entitas bisnis harus memperhatikan ini, memperhatikan hal itu. Mulai dari hari ini kita juga ingat bahwa ada yang disebut dengan Christian social responsibility, tanggung jawab seorang Kristen dalam bidang sosial, atau church social responsibility, tanggung jawab gereja dalam bidang sosial. Marilah kita melakukan itu, bukan supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, tetapi ini merupakan implementasi atau perwujudan dari keselamatan yang sudah kita alami. Tuhan berkati saudara sekalian, mulai dari hari ini lakukan tanggung jawab sosial di tengah-tengah kehidupan Anda. Amin.